Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada suatu pagi di kota Bangkok, dua orang nelayan melemparkan jaring mereka ke sungai yang sehalus kaca. Namun yang mereka temukan bukan ikan, melainkan tengkorak manusia. Dan bukan hanya satu, tetapi ada dua, yang salah satunya masih berambut hitam panjang dan kusut, seolah baru saja dicabut dari kulit kepala yang masih hidup. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka saat itu sama sekali belum tahu bahwa mereka sedang berdiri di tepi sebuah kasus yang akan mengguncang seluruh Thailand hingga ke akar-akarnya. Pada pagi di tanggal 28 Januari 1998 sekitar jam 5.30, seperti biasanya kota Bangkok terbangun oleh suara klakson mobil, bau menyengat bahan bakar, dan kelembapan yang mengepul dari trotoar. Namun di pinggiran utara kota, tempat sungai Bang Pakong mengalir melewati rumah-rumah tua, segalanya masih tenggelam dalam kabut abu-abu setebal asap. Pagi itu ketika sebagian besar penduduk kota sedang tertidur, dua nelayan bernama Somchai dan keponakannya bernama Pret mendayung perahu mereka ke sungai untuk mulai menangkap ikan yang merupakan rutinitas mereka sehari-hari. Perahu kayu tua itu membelah air, melewati rumput liar yang mengapung seperti rambut kusut. Sungai itu tenang bagaikan kaca dan sekaligus senyap menakutkan. Di saat bersamaan, Somchai dengan senter yang terikat di kepalanya saat itu melemparkan jaring yang terbentang lebar ke dalam air. Setelah 10 menit berlalu, Somchai kembali menarik jaring tersebut. Tetapi jaring terasa sangat berat dan tidak tampak seperti biasanya, sehingga dia pun menduga bahwa mungkin saja ada batang pohon yang tersangkut. Sambil memberi isyarat pada sang ponakan, mereka berdua menarik jaring tersebut dengan sekuat tenaga. Beberapa ikan kecil tampak ada yang tersangkut, namun pada bagian bawah jaring terlihat benda berwarna putih pucat keabu-abuan yang juga tertutup oleh lumpur. Awalnya Pert mengira bahwa itu adalah kelapa, namun saat melihat rongga mata dan gigi yang bercelah bengkok, pemuda itu refleks mundur ke belakang sambil berteriak bahwa itu adalah tengkorak. Melihat temuan tersebut, Somchai mundur sambil mencengkram tepian perahu. Di depannya tampak tengkorak manusia yang tertutup lumut dan jamur serta bau busuk mengepul dari retakannya. Namun yang paling mengagetkan, di sana juga terdapat tengkorak kedua yang besarnya hampir seukuran pot tanah liat dan masih memiliki rambut hitam yang panjang, kusut, serta menempel di bagian belakang kepala serta dahi. Tengkorak itu juga ditempeli oleh lumut berlendir, dan di bawah cahaya redup dini hari, benda itu tampak berkilau hijau seperti sisik ikan mati. Melihat rambut tersebut, Pert berbisik jika itu adalah seorang wanita, sedangkan Somchai yang terdiam memperhatikan bahwa pada pelipis kiri tengkorak terdapat sebuah lubang seukuran koin. Menduga jika temuan ini merupakan kasus kejahatan, mereka pun memasukkannya ke dalam 2 ember plastik dan menutupinya dengan 2 buah terpal. Setelahnya seperti orang gila, mereka mendayung kembali ke pantai untuk menghubungi kepolisian. Setibanya di daratan, mereka bergegas mencari telepon umum terdekat. Namun karena tangannya gemetaran, sehingga Pert membutuhkan waktu selama 3 kali untuk mencoba menelpon nomor kantor polisi. Ketika panggilan tersebut tersambung, petugas jaga di kantor polisi Don Muang mendengar suara Pert yang ketakutan melaporkan tentang temuan tersebut. Awalnya polisi tidak percaya dan menduga jika panggilan tersebut adalah sebuah lelucon. Hingga akhirnya mereka mendengar suara Pert yang saat itu mulai menangis ketakutan, di mana dia mengatakan bahwa salah satu dari tengkorak tersebut
bahkan masih memiliki rambut. Tanpa menunggu lama, hanya dalam waktu 15 menit, polisi pun telah tiba di lokasi. Di sana, mereka melihat sudah banyak para nelayan yang duduk di tepi sungai dan menemani Somcai serta Pert, yang dimana kedua pria itu terlihat pucat dan terdiam, seperti baru saja mengalami mimpi buruk. Polisi serta forensik segera naik ke atas perahu dan memeriksa ember-ember tersebut. Namun pada ember kedua, mereka memperhatikan bahwa korban mengalami luka tembak di bagian pelipis yang dilakukan dalam jarak dekat. Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban diduga tewas hanya beberapa hari yang lalu. Karena korban pertama sulit untuk diidentifikasi, sehingga saat itu polisi memfokuskan penyidikan pada korban kedua yang tampak sangat masih baru. Seorang dokter forensik bernama Pontrip Rojasa Sunan mulai memeriksa dari catatan gigi serta DNA melalui rambut yang masih memiliki folikel utuh, di mana kasus ini merupakan kasus pertama di Thailand yang menggunakan teknologi DNA. Melihat lubang bekas tembakan yang bersih serta tidak ada garis patahan, dia menyatakan jika pelaku menembak dengan perhitungan yang sangat tepat dengan moncong senpi yang hampir menempel pada kulit. Karena di bagian tengkorak tidak terdapat retakan, sang dokter menyatakan jika korban tidak dipukul dan masih hidup saat dia sedang ditembak. Sedangkan berdasarkan kondisi jasad tersebut, dokter memastikan jika tewasnya korban bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan dengan gaya eksekusi yang sangat barbar. Namun di balik semua itu, polisi pun mulai bertanya-tanya, orang macam apa yang membunuh dengan gaya eksekusi seperti itu? Dan yang lebih penting, di mana bagian tubuh yang lainnya? Dengan kondisi tersebut, penyidik sangat yakin jika ini bukan merupakan kasus pembunuhan biasa ataupun yang memiliki motif balas dendam, melainkan kasus dengan motif kejahatan karena nafsu. Mengingat hal tersebut, sehingga mereka pun menjadikan kasus ini sebagai kasus pembunuhan dengan prioritas utama. Dalam masa-masa ini, 2 hari kemudian seorang wanita bernama Prayun saat itu datang ke kantor polisi setempat yang berada di daerah Bangkok Utara. Dia melaporkan bahwa putrinya yang bernama Janjira telah menghilang sejak 4 hari yang lalu. Dan hal ini di luar kebiasaan sang putri yang selalu memberi kabar dimanapun dia berada. Prayun yang berusia 47 tahun merupakan seorang pensiunan guru SD. Di lingkungannya, dia dikenal sebagai orang yang baik, anggun, dan sangat tegas dalam membesarkan putrinya. Saat itu dia membawa sebuah foto berbingkai milik Janjira, di mana gadis berusia 22 tahun itu adalah mahasiswa kedokteran tahun akhir yang kuliah di Universitas Mahidol. Dalam foto tersebut, memperlihatkan Janjira yang sedang memakai jas lab warna putih dengan rambut panjang dan tersenyum manis. Menurut keterangan Prayun, dia terakhir kalinya bertemu sang putri di tanggal 26 Januari sebelum Janjira berangkat ke kampus untuk kuliah di kelas pagi. Janjira yang selama kuliah tinggal di asrama kampus, saat itu sedang liburan di rumah orang tuanya, sehingga dia berangkat lebih awal sekitar jam 6.45 pagi karena setelah kuliah, dia harus magang di rumah sakit Ramati Bodi yang berada di kota Bangkok. Dan setelahnya, dia pun berencana untuk belajar di perpustakaan. Ketika hingga jam 9 malam sang putri masih belum menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa dia telah pulang ke asrama, saat itu pun Prayun mulai merasa khawatir. Dia pun berkali-kali menelpon dan mengirim pesan yang sayangnya tidak mendapatkan jawaban. Awalnya Prayun menduga jika Janjira yang lelah tertidur di rumah temannya. Namun hingga keesokan harinya saat kembali mencoba menghubungi, ternyata ponselnya telah dinonaktifkan sejak jam 10 pagi. Merasa ada yang aneh, dia pun menghubungi teman-teman Janjira dan sangat kaget ketika mengetahui bahwa gadis itu tidak masuk kuliah
dan juga tidak melapor untuk bertugas di rumah sakit. Hingga beberapa hari ke depan, dari teman sekelas Genjira yang bernama Mayori, Prayun mendapatkan sebuah info bahwa belakangan waktu Genjira tampak lelah serta sedih. Yang saat ditanyai, dia hanya mengatakan jika suatu hari dia menghilang, mungkin itu terjadi karena dia tidak bisa memilih atau karena seseorang tidak membiarkannya pergi. Ketika mendengar hal ini, seketika Prayun merasa sangat menyesal karena dia kurang memperhatikan putrinya. Dengan info tersebut, pada awalnya polisi mengira jika ini hanya merupakan kasus pelarian biasa, di mana Genjira yang masih muda mungkin merasa tertekan dan butuh istirahat, sehingga memilih untuk pergi dan menenangkan diri. Namun mengingat keterangan Prayun bahwa putrinya bukanlah tipe orang yang suka bolos kuliah, tidak pernah mematikan ponsel dan selalu memberi kabar, sehingga polisi pun mulai merasa jika kasus ini tidaklah sesederhana seperti yang terlihat. Selang beberapa waktu kemudian masih di hari yang sama, namun di tempat yang berbeda, forensik yang memeriksa DNA korban yang ditemukan di sungai memastikan jika DNA tersebut milik seorang wanita muda yang bernama Genjira. Mereka pun segera menghubungi keluarganya untuk melakukan identifikasi serta pencocokan DNA. Mendengar hal ini, Prayun pun tiba bersama sang suami. Dan setelah memastikan bahwa korban adalah Genjira, wanita itu pun seketika jatuh pingsan. Setelah Prayun siuman, selama berjam-jam ke depan dia duduk termenung di ruangan penyidik. Menurutnya, Genjira adalah gadis cantik serta pintar dan tidak memiliki musuh. Sehingga Prayun tidak pernah menyangka jika putrinya akan berakhir seperti itu. Namun ketika polisi akhirnya bertanya, apakah ada orang yang tampak mencurigakan? Tanpa pikir panjang Prayun menyebutkan satu nama, yaitu Sam Sangkorat, yang merupakan kekasih Genjira, sekaligus orang terakhir yang terlihat bersamanya sebelum akhirnya gadis itu menghilang. Berdasarkan info tersebut, polisi pun segera memanggil Sam, yang saat diinterogasi, dia pun mengaku bertemu Genjira. Namun karena saat itu mereka bertengkar, Genjira pun segera pergi dan kembali ke asrama kampus. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Untuk memastikan keterangan tersebut, polisi pun memeriksa rumah dan mobil Sam. Tetapi karena tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan, sehingga mereka pun melepaskan pemuda itu. Karena belum ditemukannya bukti, sehingga penyidikan mulai mengalami jalan buntu. Dan setelah seminggu berlalu, polisi yang masih mencurigai Sam saat itu kembali memanggilnya untuk melakukan tes detektor kebohongan, yang dimana hasilnya menunjukkan jika Sam memiliki beberapa hal yang mencurigakan. Tetapi karena hukum Thailand menetapkan bahwa hasil detektor kebohongan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, sehingga polisi pun kembali melepaskannya. Namun secara diam-diam, mereka mulai menyelidikinya, yang dimana selama 2 bulan penyidikan, polisi berhasil menemukan beberapa bukti. Mereka pun segera menangkap Sam dan membawanya untuk diinterogasi, yang di saat itulah dia menceritakan detail kejahatan yang membuat polisi sangat merinding karena apa yang dilakukannya sangatlah biadab. Genjira merupakan anak tunggal dari pasangan Prayun dan Saitong Poliagunsri. Gadis itu hampir sempurna karena dia dilahirkan dalam keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang pengembang real estate, sedangkan ibunya seorang guru SD. Walaupun dibesarkan dengan kasih sayang, namun Genjira tidak pernah dimanjakan secara berlebihan. Di sekolah Genjira selalu menonjol. Dia dikenal rajin, disiplin, dan punya ambisi besar untuk bisa menjadi dokter. Para tetangga menggambarkannya sebagai putri yang didambakan oleh semua orang. Dia sangat cerdas, penurut, dan juara kelas selama 12 tahun berturut-turut. Sehingga setamat SMA dengan nilai memuaskan,
Genjira berhasil mendapat mahasiswa penuh di Mahidol University yang merupakan salah satu fakultas terbaik kedokteran yang berada di negara Thailand. Kedokteran bukanlah jurusan yang mudah, tetapi Genjira yang memiliki IPK lebih dari 3,9 saat itu berhasil memimpin kelompok klinis serta mewakili sekolahnya di konferensi internasional. Di kampus Genjira dikenal sebagai mahasiswi yang pintar tapi rendah hati. Dia tidak suka mencari perhatian dan disukai oleh banyak orang. Di mana baru-baru ini dia mendapatkan nilai sempurna dalam praktik bedah, yang hal ini sangat langka, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Seorang profesor bahkan berkata bahwa Genjira tidak hanya pintar, tetapi dia juga memiliki naluri seorang dokter dan hati seorang penyembuh. Selama masa-masa kuliah hidupnya berjalan lancar. Kegiatan sehari-harinya teratur sesuai jadwal, di mana setelah bangun pada jam 5.30 pagi, dia pun akan sarapan sebelum akhirnya berangkat ke kampus. Dan setibanya di sana, dia pun akan menghabiskan waktu di kelas, rumah sakit, belajar, membaca buku kedokteran yang setebal paving block, sebelum akhirnya pulang ke asrama dan tidur pada jam 10 malam. Meskipun memiliki segudang kegiatan dan merasa sedikit tertekan, namun dia masih meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan di donor darah, mengunjungi panti jompo, dan juga membantu para lansia. Menurut teman-temannya, Genjira bukanlah tipikal orang yang mudah jatuh cinta. Namun segalanya berubah ketika dia bertemu dengan Sam. Sebagai seorang pemuda, Sam tampak bagaikan sosok ideal. Dia lahir dan besar di Thailand dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Orang tuanya bukanlah orang sembarangan. Ayahnya seorang pejabat, sedangkan ibunya berasal dari keluarga terhormat. Sejak kecil hidup Sam diwarnai dengan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Karena dari awal, dia sudah dipersiapkan untuk menjadi kebanggaan keluarganya. Sam dianggap sebagai anak ajaib karena prestasi akademiknya yang luar biasa. Pada tahun 1993, media Thailand melaporkan bahwa Sam yang masih berusia 15 tahun saat itu telah lulus ujian dan masuk ke Fakultas Teknik yang berada di Universitas Chulalongkorn. Setelah lulus dengan gelar sarjana teknik, Sam melanjutkan kuliah kedokteran di BMA Medical College, yang di Thailand sendiri menjadi insinyur serta dokter merupakan hal yang sangat langka. Sam dan Genjira pada awalnya bertemu sejak beberapa tahun yang lalu saat keduanya sedang beribadah di sebuah gereja, di mana saat itu Sam masih menjadi mahasiswa teknik. Dengan tubuh tinggi, tampan dan pandai berbicara, Sam dengan mudah membuat banyak orang terkesan. Tidak hanya orang tua atau dewasa, tetapi juga bagi para gadis-gadis seperti Genjira. Tampilannya yang manis pemalu namun bersemangat, membuat banyak orang-orang terpesona. Pertemuan keduanya kembali terjadi di saat Sam telah menjadi mahasiswa kedokteran. Saat itu, Genjira masih merupakan mahasiswa baru, sedangkan Sam telah berada di tahun kedua. Walaupun tidak langsung berkenalan, tetapi karena sering berada di gereja yang sama, mereka pun akhirnya berkenalan dan berteman baik. Selama berhubungan, walaupun Sam berusia setahun lebih muda, namun saat bersamanya, Genjira yang biasanya tertutup, saat itu mulai menjadi pribadi yang terbuka. Dia merasa dipertemukan dengan orang yang tepat, karena Sam adalah sosok dewasa yang bisa diandalkan. Awalnya kedekatan mereka bermula dari Sam yang sering membantu Genjira mengerjakan tugas kampus. Karena Sam memiliki cara mengajar yang menarik, sehingga gadis itu merasa nyaman. Sam tahu cara memikat gadis itu, di mana dia juga selalu hadir di saat yang dibutuhkan. Seperti sewaktu Genjira stres menghadapi ujian atau di saat sakit dan membutuhkan seseorang untuk mengantar makanan. Tanpa menunggu lama, pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran.
di mana hubungan tersebut didukung oleh banyak orang karena di mata mereka pasangan ini tampak sangat serasi. Selain itu banyak yang melihat jika Sam akan menjadi seorang dokter yang mapan dengan masa depan yang sangat cerah. Seperti percintaan pada umumnya, yang di awalnya segala sesuatu berjalan dengan indah, namun seiring berjalan waktu, perlahan Genjira mulai merasa bahwa Sam adalah pria controlling yang selalu mengatur segalanya. Selain itu dia juga ingin tahu secara mendetail kemana dan dengan siapa, serta jam berapa gadis itu akan pulang ke asrama. Awalnya Genjira menganggap hal tersebut sebagai bentuk perhatian. Namun sikap Sam yang controlling semakin hari justru semakin bertambah dengan sikap posesif. Dia menjadi mudah curiga, mudah marah, dan makin sering menekan Genjira untuk menuruti apapun yang dia mau. Bahkan dalam keputusan-keputusan kecil, seperti ikut kegiatan kampus atau hanya sekedar bertemu teman lama, dia harus terlebih dulu melalui persetujuan dari Sam. Akibatnya Genjira yang merasa terganggu mulai kehilangan fokus untuk belajar dan mengingat tujuannya untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin, maka hubungan toksik tersebut tentunya tidak ada dalam rencana masa depannya. Dia pun membicarakan hal ini pada Sam, namun alih-alih mengerti, pemuda itu seketika menjadi hilang kendali. Baginya permintaan sang kekasih bukan karena ingin fokus kuliah, melainkan karena gadis itu tidak setia. Sehingga untuk membuktikan kecurigaannya, Sam mulai menuduh, menginterogasi, bahkan memeriksa buku catatan dan semua barang-barang pribadi Genjira, seolah mencari alasan untuk membenarkan ketakutannya. Yang karena hal inilah, di hari-hari berikutnya mereka sering kali bertengkar. Namun setiap kali Genjira mencoba semakin menjauh, semakin keras pula usaha pemuda itu untuk tetap bersamanya. Walaupun Genjira merasa sangat terganggu, namun di satu sisi dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Terutama karena dia tidak ingin menyakiti hati seseorang yang dulu pernah dicintainya. Akibat menjalani hubungan yang tidak sehat, teman-teman Genjira mulai melihat perubahan sikap pada gadis itu. Genjira makin jarang tersenyum dan dia mudah terlihat lelah, seperti menanggung sesuatu yang berat tetapi tidak bisa dibicarakan. Selain itu dia juga berhenti untuk keluar bersama teman-teman. Dia juga melewatkan acara kumpul-kumpul dan juga mematikan ponselnya. Bahkan selama kelas berlangsung, tanpa alasan yang jelas, Genjira selalu meminta maaf. Beberapa sahabatnya sempat menyarankan agar dia putus saja. Tetapi Genjira masih ragu karena dia tahu karakter Sam yang sulit ditebak. Namun yang paling membuatnya khawatir bukan hanya soal hubungan, tetapi juga soal keselamatan dirinya. Di mana Sam pernah beberapa kali mengirim pesan yang berisi kemarahan, kecurigaan, dan bahkan sebuah ancaman halus. Pada satu waktu, Mayori pernah memergoki Genjira yang sedang menangis di toilet kampus. Yang saat ditanyai, Genjira mengaku bahwa dia merasa takut pada Sam. Walaupun dia tahu Sam sangat mencintainya, namun dari cara pemuda itu menatap, berbicara, dan juga memperlakukannya, Genjira merasa bahwa bagi Sam sendiri, dirinya adalah merupakan miliknya yang tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun Sam tidak pernah berteriak dan tidak pernah memukul, tetapi dia mengendalikan segalanya. Sam tahu kata sandi ponselnya, melacak jadwal, dan memasang alat pelacak di mobilnya. Bahkan setiap kali dia bepergian, Sam akan menelpon berkali-kali, di mana dia juga mengetahui siapa yang sedang duduk di samping Genjira saat itu atau baju apa yang sedang dipakainya. Setelah berbulan-bulan berada dalam hubungan yang tegang, Genjira akhirnya memutuskan untuk benar-benar berpisah. Tetapi keputusan ini membuat harga diri Sam terluka. Baginya kepergian Genjira bukan hanya soal kehilangan orang yang dia cintai, tetapi
dia juga merasa kehilangan harga diri, kehilangan kontrol, dan kehilangan segalanya. Terutama bagi Sam yang tidak pernah bisa menerima penolakan, karena sejak kecil dia selalu terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan. Merasa jika Genjira tidak setia, dia pun mulai menguntit kemanapun gadis itu pergi, dan mulai meyakinkan diri sendiri bahwa Genjira pasti sudah bersama pria lain. Hingga pada satu waktu dia memutuskan, jika tidak bisa memiliki Genjira, maka tidak seorang pun yang akan mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, Genjira yang ingin menenangkan pikiran saat itu memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Namun alih-alih bersantai, dia justru terlihat murung, lebih banyak diam, dan hanya menjawab singkat setiap kali diajak bicara. Ibunya saat itu sempat bertanya, tetapi Genjira hanya mengatakan bahwa dia sedang pusing karena banyak tugas. Pada 26 Januari, Genjira bangun pagi seperti biasanya dan setelahnya berpamitan akan kembali ke asrama. Setibanya di Bangkok, dia sempat mengirim pesan pada salah satu temannya dan mengatakan bahwa dia masih ada urusan lain serta akan segera menyusul ke kampus. Tetapi hingga sore hari, gadis itu tidak kunjung tiba. Yang terjadi di saat itu, Genjira batal pergi ke kampus karena di saat bersamaan, Sam yang telah menunggu mengajaknya pergi dengan alasan ingin menyelesaikan masalah di antara mereka. Dia pun membawa gadis itu ke Mall Raja Prasong di area WTC. Namun setelah berkali-kali membujuk dan Genjira tetap ingin putus, mereka pun kembali bertengkar hebat. Di mana Sam yang sedang menggila memaksa gadis itu untuk tetap berpacaran. Namun ketika gagal membujuknya, Sam dan Genjira pun meninggalkan mall tersebut. Namun sebelum gadis itu pergi, Sam memohon pada Genjira untuk datang ke apartemennya agar mereka bisa bicara untuk terakhir kalinya. Namun setibanya di sana, keduanya kembali bertengkar hebat. Dan ketika Genjira bermaksud akan membuka pintu dan pergi dari sana, tiba-tiba Sam mengeluarkan sebuah senpi dan menembaknya hingga tewas di tempat. Setelah melihat sang kekasih tidak bergerak, alih-alih merasa panik, dia justru dengan santai membawa Genjira ke kamar mandi. Yang di sana dia memisah-misahkan jasad tersebut sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dilemparkan ke Sungai Bang Pakong yang berada di Provinsi Prachinburi. Sekembalinya ke apartemen, Sam pun segera mandi dan berganti pakaian. Setelahnya dia mengemasi barang-barang, mencuci mobil, dan pulang ke rumah orang tuanya di Provinsi Chonburi. Di sana dia membakar semua pakaian dan barang-barang milik Genjira, yang bertujuan untuk menghilangkan semua barang bukti. Selama beberapa hari berikutnya, tetangga yang tinggal di sekitar apartemen saat itu sempat mencium bau aneh dari kamar Sam. Tetapi karena saat itu mereka tidak berpikir macam-macam, sehingga mereka menduga jika bau tersebut mungkin saja berasal dari bangkai tikus. Ketika tengkorak Genjira ditemukan dan Sam dibebaskan setelah interogasi pertama, saat itu dia sama sekali tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian polisi telah menemukan seorang saksi yang merupakan teman dekatnya, sebut saja bernama Lung. Dia mengaku jika pada 27 Januari, Sam mampir ke rumah Lung yang berada di Jalan Charasanit Wong untuk mencuci mobilnya, di mana dia menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencuci mobil tersebut selama beberapa kali. Selain kesaksian dari Lung, seorang tetangga di rumah orang tua Sam di daerah Chonburi juga mengatakan bahwa di tanggal 28 Januari, dia sempat melihat Sam sedang membakar sesuatu yang tampak seperti tas tangan berwarna merah plam. Yang berdasarkan keterangan keluarga Genjira, gadis itu juga memiliki tas serupa, yang hal ini juga dikonfirmasi oleh teman-teman kampusnya. Sam pun ditangkap pada 5 Maret 1998, yang saat diinterogasi, pada awalnya dia sempat berbohong
dengan mengaku bahwa sepulang dari mall, keduanya sempat bertengkar di dalam mobil yang berakhir dengan Sam mencekik gadis itu. Karena kebingungan, dia pun membawa jasad tersebut ke motel untuk dipisah-pisahkan dan setelahnya dimasukkan ke dalam sebuah koper hitam sebelum akhirnya dibuang dengan cara disebar di Sungai Bangpakong. Dan tidak lama setelahnya, dia pun membawa kabur mobil milik Genjira. Meskipun akhirnya mobil Genjira ditemukan dan di dalamnya terdapat bercak darah serta beberapa barang pribadi miliknya, tetapi kesaksian Sam tidak cocok dengan kondisi jasad yang memiliki luka tembak. Dan saat polisi melakukan pencarian besar-besaran dengan mengirim regu penyelam profesional ke dalam sungai, saat itu mereka tidak menemukan sisa jasad tersebut. Sedangkan di kamar hotel yang disebutkan oleh Sam, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan luminol, juga tidak ditemukan adanya bekas-bekas cairan merah. Saat kembali diinterogasi, Sam berkali-kali merubah pernyataan. Namun dalam masa-masa ini, tiba-tiba polisi mendapat petunjuk saat mereka menerima informasi bahwa ada seekor ular piton besar yang muncul di garasi tempat mobil Sam dicuci. Saat tim penyelamat hewan datang untuk membuka atap dan menangkap ular tersebut, mereka juga menemukan sebuah tas nilon hitam yang berisi pakaian yang cocok dengan pakaian Genjira yang dikenakan gadis itu di hari dia menghilang. Selain itu juga ditemukan potongan rambut Genjira beserta plat nomor mobil dan juga kartu identitasnya. Dengan adanya temuan ini, pada akhirnya Sam mengaku jika sebenarnya dia telah memisah-misahkan jasad Genjira menjadi ratusan bagian, di mana bagian yang dipotong kecil-kecil dibuang ke dalam toilet dan sisanya yang berukuran lebih besar dimasukkan ke dalam kantong nilon hitam yang dibuang ke dalam septic tank yang berada di gedung apartemen. Sedangkan tulang dan tengkoraknya diputuskan untuk dibuang ke Sungai Bangpakong. Untuk memastikan hal tersebut, polisi pun mengosongkan isi septic tank tersebut. Dan di sana mereka menemukan tas nilon yang berisi sisa jasad Genjira. Dan polisi juga menemukan bercak darah yang berada di tangki septic tank dan di kamar mandi di apartemen milik Sam yang cocok dengan DNA korban. Dalam persidangan yang dilakukan setahun kemudian, terbongkar banyak fakta yang selama ini tidak diketahui oleh orang-orang. Bahwa di balik semua prestasinya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Sam memiliki ayah yang sangat tegas. Meskipun berpendidikan tinggi, Sam tidak pernah memuaskan ayahnya yang bersifat kaku. Dia sering dipukul dan dimarahi ketika tidak memenuhi harapan dari orang tuanya. Meskipun ibunya Somsri sangat menyayangi sang putra, tetapi setiap kali hal itu terjadi, dia hanya bisa diam dan menyaksikan Sam yang dipukuli. Dan karena sering disiksa, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi pendiam, serta jarang menunjukkan emosi di depan orang lain. Di balik wajah manisnya, Sam adalah orang yang perfeksionis, posesif, dan tidak terbiasa menerima penolakan. Dalam sesaat dia bisa berubah menjadi drastis jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, di mana Sam menjadi sangat emosional dan juga meledak-ledak. Dia bukan hanya memiliki kontrol yang berlebihan terhadap orang-orang di sekitarnya, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menekan serta mengintimidasi, terutama jika merasa terancam atau dilukai secara emosional. Tetapi karena selalu tampil baik di depan orang banyak, sehingga sifat aslinya nyaris tidak pernah terungkap ke permukaan. Meskipun berada di bawah tekanan berat dari ayahnya, Sam bertekad untuk masuk sekolah kedokteran demi untuk memenuhi keinginan terakhir sang ayah. Terutama ketika dia mengetahui bahwa ayahnya sakit parah akibat kanker stadium akhir. Selain itu, dia juga berharap dapat menggunakan bakatnya untuk menyelamatkan orang lain dari penyakit serius. Bahkan menurut teman-teman sekelas, sekaligus teman sekamar saat dia kuliah di kampus teknik, Sam digambarkan sebagai pemuda jenius tapi dingin. Sam juga pernah mengatakan
jika perasaan itu merupakan reaksi kimiawi, sedangkan cinta merupakan sebuah sikap refleks dan kepercayaan adalah sebuah ilusi. Yang hal ini menggambarkan sikap Sam yang tidak memiliki perasaan seperti orang normal pada umumnya. Selama berada di Fakultas Teknik, dia pernah pacaran dengan teman sekampus. Namun saat si gadis memutuskan hubungan, Sam membawa semua surat-surat yang pernah dikirim gadis itu dengan tujuan untuk dibakar di hadapan teman-teman kampus. Dan setelahnya, Sam pun menghilang selama 3 hari. Ketika Sam kembali, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari setelahnya, polisi pun datang untuk mencari dan memberikan sebuah peringatan karena Sam dilaporkan telah mengirimkan ancaman secara anonim yang ditujukan pada sang mantan pacar. Namun karena polisi gagal menemukan bukti secara langsung, sehingga pada akhirnya kasus tersebut ditutup begitu saja. Saat berada di pengadilan, Sam yang dulunya pernah dipuji-puji sebagai anak ajaib, saat itu tampak duduk sendirian dan dia hanya tertunduk saat jaksa membacakan semua dakwaan. Sedangkan Prayun Ibu Janjira selama persidangan berlangsung tidak pernah datang ke pengadilan. Pada seorang reporter dia mengatakan bahwa dia tidak perlu mendengar perkataan Sam dan yang diinginkannya hanyalah agar sisa jasad putrinya bisa dikembalikan. Dalam persidangan akhir, Sam pun divonis dengan hukuman mati. Namun sesaat setelah vonis dijatuhkan, pengacaranya saat itu mengajukan banding. Dan di tahun 2003, hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup. Walaupun putusan tersebut ditentang oleh jaksa dan keluarga Janjira, namun vonis ini telah ditetapkan secara langsung oleh Mahkamah Agung. Dan selama di penjara, karena Sam berkelakuan baik, sehingga dia masuk dalam daftar 5 pengampunan massal yang diberikan oleh kerajaan Thailand. Sehingga Sam dibebaskan di tahun 2011, tepat saat pria itu berusia 35 tahun dan telah menjalani hukuman selama 13 tahun 9 bulan. Selama di penjara, dia menyelesaikan sekolah hukum dan menerima gelar sarjana hukum dari Universitas Terbuka Sukhothai Tamtamirat tepat di tahun 2009. Setelah dibebaskan dari penjara, dia pun mengubah namanya menjadi Caya dan memutuskan untuk memulai hidup baru. Dia pun mendaftar untuk bergabung dengan Asosiasi Pengacara, yang keinginan ini tentunya ditolak oleh Asosiasi Pengacara Thailand. Dan setelahnya dia pun menghilang dari media serta hidup dalam penyamaran. Tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya, hanya saja kejahatan biadabnya telah meninggalkan kesan mendalam di benak warga Thailand. Kasus yang menggemparkan publik Thailand ini menandai tonggak penting dalam industri investigasi kriminal di negara itu, di mana kasus ini adalah contoh pertama di Thailand yang menggunakan analisis DNA forensik dalam investigasi. Sehingga setelah kejadian tersebut, perhatian publik tertuju pada sang ahli patologi forensik yang bernama Dr. Pontip Rojana Sunan. Dengan gaya unik serta model rambut yang acak-acakan, di masa depan hal ini menjadikan sang dokter sebagai salah satu selebriti di bidang forensik. Dan pada akhirnya, hal ini mendorongnya menjadi salah satu pendiri pada Institut Ilmu Forensik Pusat yang berada di bawah Kementerian Kehakiman Thailand.